Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat? Harus tetap semangat setiap hari. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Oke, semuanya sudah membawa bukunya? Dibuka buku tematiknya. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Jadi kita belajar di rumah ya. Sekarang halaman berapa ini? Halaman 119, pembelajaran 4. Working from home, belajar atau bekerja dari rumah. Oke, sekarang kita baca bersama-sama ya. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara. Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Ada yang tahu kemarin tanggal berapa? Iya, tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus adalah Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Biasanya sebelum pandemi, sebelum adanya virus COVID, di sekolah-sekolah termasuk di Jembatan 3 ketika 17 Agustus diadakan upacara bendera. Jadi bagus sekali. Hanya saja Bu Siska tidak punya videonya, tidak punya fotonya. Tetapi ketika upacara, anak-anak berupacara dengan khidmat dan bagus sekali. Semuanya memakai seragam putih merah. Kemudian kita baca ya di sini ya. Yang pertama, siapa yang mau menjadi petugas upacara? Di sini seorang guru sedang berbicara kepada anak-anak, termasuk ada Udin, Edo, Siti dan lain-lain. Kemudian Udin berkata, acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Begitu. Lah, sebutkan kalimat perintah dalam percakapan tersebut. Di mana kalimat perintahnya? Ingat, kemarin ciri-ciri kalimat perintah ada kata apa? Kan, tutupkan, bukakan, makanlah, adalah dan kan. Berarti di sini di mana kalimat perintahnya? Iya, ada kata acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Itu adalah kalimat perintah. Kita lingkari. Ini ya kalimat perintahnya. Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Sudah paham? Diingat-ingat lagi, Bu Siska jarang untuk membahasnya. Jadi kalimat perintah ada katakan dan lah. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, tetap di halaman 119. Pada saat upacara, pemimpin upacara mengucapkan kalimat perintah. Nah, di sini untuk anak-anakku kelas 2B kan belum pernah melihat kakak-kakak SD sedang melakukan upacara. Itu bagus sekali. Jadi ada kakak-kakak kelas 5, 3 orang bertugas untuk mengibarkan bendera. Ada juga yang bertugas untuk membuka upacara. Ada juga yang membawakan Pancasila. Ada juga yang membawakan Undang-Undang Dasar 1945. Eman sekali, Bu Siska sangat menyayangkan kalian belum pernah melihat, padahal itu bagus sekali. Nah, sekarang kira-kira mbak-mbakmu atau mas-masmu itu nulis apa sih? Yang pertama, selalu ada kata siap gerak. Yang kedua, hormat gerak. Yang ketiga, tegak gerak. Lencang depan gerak. Bagaimana lencang depan? Seperti ini. Jadi yang di depan itu bagian belakangnya yang dipegang. Tegak, tegak biasa. Hormat, siap. Siap dengan tangannya mengepal seperti ini.
Nah, ini akan lebih bagus jika dipraktekkan. Sayangnya untuk Jombang masih level 3, belum level 1 atau belum zona hijau. Jadi ditahan dulu ya, nanti kalau sudah masuk kita belajar bersama-sama. Kalau sudah diperbolehkan upacara. Seperti itu, diingat-ingat kata-katanya. Kemudian halaman 120, upacara diikuti siswa dan guru. Ada 239 siswa dan 15 guru. Jadi yang lebih banyak siswanya. Nah, coba perhatikan gambarnya di sini. Gambar apa itu? Itu gambar upacara. Sudah Bu Siska perlihatkan di sini banyak yang memakai merah putih. Ada gurunya, ada kepala sekolah. Sangat favorit. Nah, kita lanjut ya. Seperti itu ya gambarannya upacara. Jika kita atau anak-anakku sekarang angkatan COVID ya, belum pernah melihat kakak-kakak SD upacara seperti itu. Sekarang dibuka halaman 121. Berapa peserta upacara seluruhnya? Peserta upacara seluruhnya dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan. Jadi apa itu penjumlahan? Ditambah. Nah, tadi ada kata-katanya ya, 239 ditambah 15. Kalau cara panjang kita jabarkan dulu ya. Ini 200, ini 30, ini 9. Ini 15 bukan di sini sayang. 15 itu dari 10 dan 5. Berarti 9 ditambah 5. Habis 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di sini 14. 30 tambah 10, 40. 200 turun karena kosong di bawahnya. Bu Siska beri warna yang lain biar tidak bingung. 240 plus 14. 14 dibagi 2. Ingat, kalau penjumlahan ada 14 berarti dibagi 2. Di sini tetap tulis 200. Di sini 40, di sini 10 dan 4. Lobu 10 dan 4 dari mana? Kan dari 14. 14 itu jika dijabarkan yaitu 10 ditambah 4. Nah, berarti 200 ditulis 40 tambah 10, 50 ditambah 4. Hasilnya 254. Ini cara panjang. Cara pendek gampang ya, cara pendek ya. 9 tambah 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 nyimpen di sini 1. Ya, 1 tambah 3 ada 4 ditambah 1 lagi 5. 2-nya turun 254. Sudah bisa ya harusnya ya. Ini bukan tugas, tidak perlu ditulis. Bu Siska hanya menerangkan saja. Sekarang kita jawab bersama-sama halaman 120. Yang pertama, soal nomor 1. Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku dan 126. Berapa jumlah buku seluruhnya? Anak-anakku, pada hari ini kalian akan belajar menulis kalimat cerita matematika menggunakan ditanya, diketahui, jawab, jadi. Harus seperti ini. Jadi kalau Bu Siska memberikan tugas, ada kalimat cerita seperti ini harus dijawab dengan diketahui, ditanya, jawab, jadi. Oke, sekarang jawabannya seperti ini. Diketahui, buku pelajaran terdapat 180 buku. 1. Buku cerita anak terdapat 126 buku. Ditanya, berapa jumlah buku seluruhnya? Ini Bu Siska tidak akan menyuruh kalian untuk melakukan cara panjang. Kalau soal cerita, cara pendek saja lebih mudah. Tapi kalau ada soal, gunakan cara panjang, baru cara panjang. Tapi kalau seperti ini Bu Siska nggak ribet-ribet, pakai cara pendek saja, kan sudah paham, kan sudah bisa kan. Jadi seperti ini tata cara, harus ditulis, diketahui, kemudian di bawahnya ditanya, kemudian jawab.
Jawabnya berarti 181 ditambah 126. Langsung dijawab 307. Kemudian ditulis di sini. Jadi jumlah buku seluruhnya adalah 307 buku. Ini cara menjawab matematika soal cerita. Diingat-ingat ya. Jadi kalau nanti ketika ujian ada soal cerita tidak dijawab, tidak ada seperti ini, Bu Siska kurangi nilainya. Bukan karena Bu Siska benci. Kenapa? Biar kamu paham kalau soal cerita menjawabnya seperti ini. Bu Siska untuk kelas 2 saja. Enggak, ini sampai kelas 6. Kelas 2 sampai kelas 6 kalau ada soal cerita seperti ini. Diingat-ingat ya. Apalagi nanti kelas 5, kelas 6 gurunya lebih kerang lagi. Jadi kamu sudah siap untuk menjawab seperti ini ya. Jadi Bu Siska ajari dari kecil sejak dini. Nomor 2 langsung kita jawab. Stok buku tulis ada 2 kotak. Tiap kotak ada 180, berarti 180-nya ada 2 kali. Bu Siska belum mengajari perkalian, tetapi untuk sementara pertambahan dulu atau penjumlahan. 180 ditambah 180 caranya. Ini tidak perlu ditulis ya anak-anak, cukup dilihat atau disimak saja. Karena menurut Bu Siska soal yang seperti ini terlalu sulit, jadi untuk kelas 2 Bu Siska tidak akan menggunakan ini. Jadi jumlah buku seluruhnya adalah 360 buku. Sudah paham? Bu Siska lanjut ya. Nomor 3 langsung kita jawab. Ini jawabannya. Jadi caranya 259 ditambah 60. Dari mana ini? HVS-nya 259. Folio itu 60 ditambah HVS. Jadi 259 ditambah 60 yaitu 319. Jangan lupa ditulis. Jadi jumlah buku seluruhnya adalah 319 kertas folio. Ya, jumlah kertas folionya. Sekarang langsung saja kita jawab nomor 4. Ini ya. Kapur berwarna ada 117 batang. Kapur putih lebih banyak 43, berarti kan 117 ditambah 43 hasilnya 60. Jadi jumlah buku seluruhnya atau jumlah kapur ya, ini bukan buku anak-anak. Ini jumlah kapur seluruhnya adalah 160 kapur ini, kapur berwarna. Oke, begitu caranya ya. Nah, kalau sudah tahu, sekarang untuk tugasnya halaman 122 dibuka semua, halaman 122. Dicatat. Sekarang ayo berkreasi. Tugasnya warnai gambar yang sudah kamu buat. Nah, ini jadi tugasnya untuk seni budaya, bukan matematika ya. Tadi bukan tugas, cuman kalau dicatat boleh, kalau nggak dicatat nggak apa-apa, disimak saja. Karena soalnya terlalu sulit untuk kelas 2 terutama masa daring. Ya kalau masa luring atau tatap muka, Bu Siska memberikan itu tidak apa-apa. Tapi karena kamu belajar di rumah, belum tentu juga mengerti, nggak apa-apa. Jadi untuk ini tugasnya menggambar bunga kemudian mewarnai. Bu Siska gambarnya harus seperti ini. Enggak, ini contohnya. Kalau kamu mau nyontoh yang ini boleh. Tapi kalau ada gambar yang lain, Bu Siska aku pingin gambar bunga tapi yang lain, ya enggak apa-apa. Misalkan seperti ini boleh. Ini gambar seperti ini bunganya juga boleh. Lalu ada lagi gambarnya seperti ini juga boleh. Ini juga gambar bunga. Atau yang seperti ini juga boleh. Terserah. Atau ada yang lain di internet boleh. Terserah. Yang penting satu, kerapian. Kedua, putih-putihnya sudah ditebali sehingga hilang putih-putihnya. Yang ketiga, hasilnya bagus atau tidak. Begitu. Bu Siska nggak akan menilai gambarnya seperti apa. Oke, sudah paham ya. Jadi tugasnya yaitu menggambar bunga di kertas gambar. Kalau di kertas buku halus boleh, kan jelek. Jadi di kertas gambar. Terima kasih.
Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.